politik uang ini jadi salah satu mother of corruption ya. Jadi induk dari korupsi yang terjadi di Indonesia, ya kan? Dan permasalahan korupsi uang di Indonesia itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya, terutama di negara-negara berkembang itu sangat marak terjadi politik uang atau money politik atau buying food seperti itu. Karena memang faktor utamanya adalah faktor pendidikan dan faktor pendapatan masyarakat yang lemah ya. Jadi jika faktor pendidikan masyarakat yang lemah atau yang kurang ditambah juga faktor pendapatan secara ekonomi masyarakat itu kurang ya atau menengah ke bawah mayoritasnya, pasti politik uang ini akan masif di negara tersebut ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu menganut negara demokrasi. Seharusnya ya negara demokrasi itu idealnya itu diterapkan di negara yang memang sistem ataupun konsep pendidikan dan tingkat pendidikan masyarakat dan penghasilan masyarakat itu tinggi begitu. Jika masyarakatnya itu pendidikan dan pendapatan itu kurang, maka demokrasi itu kurang berjalan secara esensial. Nah, itu faktor utama ya yang menyebabkan kenapa politik uang ini terjadi seperti itu. Karena memang di Indonesia ini sudah menjadi budaya dan sudah menjadi sistemik begitu. Jadi hari ini caleg itu tidak ada yang berbicara kualitas, atau kurang lah yang berbicara kualitas, tapi berbicara isi tas, ya kan? Jadi narasi itu kalah dengan bagi-bagi nasi. Nah, kira-kira itulah otokritik dan paradoks yang terjadi di negara kita, ya kan? Lalu bagaimana kita sebagai caleg muda untuk mentreatment ataupun melahirkan solusi-solusi terhadap praktek politik uang yang memang sudah masif. Yang pertama, kita bicara ideal dulu, ya. Kita tahu bahwa untuk merubah politik uang, kita harus merubah sistem politik kita hari ini. Baik itu sistem pemilunya, undang-undang pemilunya, ataupun nanti kalau saya rencana di DPR RI, saya ingin mengusulkan adanya undang-undang pembiayaan politik. Ya, kan kita belum ada hari ini. Kenapa kita tidak buat adanya undang-undang pembiayaan politik? Itu membahas masalah bagaimana biaya partai politik, bagaimana biaya pilpres, bagaimana biaya pileg. Jadi setiap capres, setiap calon kepala daerah, setiap calon legislatif, itu biaya kampanye itu diatur oleh negara. Berapa maksimalnya, berapa minimalnya. Sehingga apa? Tidak ada yang over dan tidak ada yang jomplang begitu. Sehingga masyarakat hari ini bukan lagi dikedepankan bagi-bagi apa ke masyarakat, tapi programatik dan program apa yang kemudian ditawarkan oleh masyarakat. Itu yang harusnya diatur oleh negara hari ini.